Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bertemu kembali di channel kisah-kisah. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja, dan semoga Allah memberikan kita kesehatan dan memberikan kita perlindungan, apalagi saat ini dengan masih tingginya pandemi COVID-19 ya teman-teman ya. Di video saat ini saya akan menceritakan dan juga akan membagi sebuah apa ya, pengalaman pengalaman saya sendiri. Pengalaman ini dan cerita ini memang yang bisa merasakan adalah orang yang memang sudah tidak ada orang tua. Karena apa? Kalau orang yang sudah tidak ada orang tua, hidup tuh pasti terasa hambar, terasa hampa, terasa sepi. Berapapun uangmu, berapapun hartamu, berapapun kesenanganmu, itu tidak akan bisa menutupi kehampaanmu. Karena bagaimanapun contoh, dulu kita giat mencari uang, mencari uang. Mungkin di saat kita belum kerja, kita memikirkan bagaimana caranya bisa membahagiakan orang tua dengan mungkin kita membelikan sesuatu. Tetapi di saat sudah bekerja, kadang kita suka lupa, sudah menghasilkan uang, sudah mempunyai jabatan yang bagus, kadang kita berubah. Kita menjadi sosok orang yang egois dan tidak peduli dengan rasa kasih sayangnya orang tua. Kenapa saya bilang untuk di video saat ini yang bisa merasakan adalah orang-orang yang memang sudah tidak ada orang tua. Karena just pribadi sendiri ya, kadang di saat kita, apalagi momennya momen-momen seperti sekarang ya, puasa mau menjelang lebaran, biasanya tuh di saat kita tuh pasti pengen kumpul-kumpul dengan orang tua. Di saat momen-momen puasa, momen-momen lebaran, pasti ingin kumpul momen-momennya. Dan kadang juga kita memberikan, mungkin ingin membelikan baju, ingin membelikan hal-hal lain mungkin pada orang tua kita. Tapi kalau tidak ada orang tua, itu bayangan itu akan nongol, kenangan itu akan nongol. Berubahlah hidup tuh kayak terasa hampa. Kadang berpikir, berapa banyak pun uang yang saya punya, menutupi ataupun mengisi hati yang hampa, yang kosong itu gak akan pernah bisa, gak akan pernah mampu buat menutupi rasa hati yang kosong dan hampa tersebut. Kadang di saat kita mungkin belanja ke mall menjelang mungkin ya mau lebaran, rasanya ingin membelikan orang tua pakaian, tapi satu sisi ya sudah tidak ada orang tua. Ingin membelikan orang tua ini ya, tapi tidak ada orang tua. Kenangan, rasa sepi, rasa sedih itu pasti akan nongol. Kadang cara yang memang menurut saya bisa mengisi hati, memang tidak sepenuhnya, tapi seenggaknya bisa melepas kerinduan kita kepada orang tua kita. Kadang berpikir mungkin ya kayak orang tua sering duduk di sini. Kadang dengan kita duduk aja itu kita flashback untuk masa lalu kita tuh, kayaknya dulu sering ayah sering duduk di sini, mama sering duduk di sini. Kadang kalau kita lagi bongkar-bongkar lemari, ada barang atau pakaian orang tua kita, kita suka mikir, ya Allah, dulu ayah ataupun mama ini sering menggunakan ini. Itu akan, memori itu akan kebuka. Kita akan flashback tuh masa lalu kita, apalagi dengan kita punya kenang-kenangan, sering bercanda, apalagi momen-momen yang mau lebaran ya. Kadang momen lebaran sendiri pun meskipun tidak ada orang tua,
kita jauh dari rumah orang tua, karena kan kita ngontrak. Kadang lebaran meskipun tidak ada orang tua, dengan kita datang ke rumah saja tuh sudah mengobati kerinduan kita. Dengan kita main ke rumah saja tuh udah mengobati kerinduan kita. Padahal orang tua udah nggak ada. Mana contoh anak tinggal kakak atau mungkin tinggal adik saja yang di rumah tersebut. Dengan kita hanya main saja, kadang itu sudah cukup sedikit mengobati kerinduan kita. Makanya untuk teman-teman semua yang masih ada orang tua, mungkin kalian nggak merasakan rasanya hampa ataupun perasaan yang kosong, perasaan kerinduan yang begitu rindu, yang bahkan kerinduan itu jauh melebihi perasaan kerinduan dengan pasangan kalian, dengan orang-orang terdekat kalian. Karena rasa rindu ini nggak bisa diungkapin, tuh nggak bisa, jadi bingung. Jadi kita tuh harus ungkapin seperti apa, rindunya tuh beda, perasaan di hatinya tuh beda. Maka teman-teman yang masih ada orang tua, kalau memang ada rezeki, belikanlah baju, belikanlah barang-barang yang memang bisa digunakan untuk orang tua, baju yang bagus. Atau mungkin kalau orang tua udah tua, ibaratnya kalau memang punya rezeki, gajilah mungkin orang perawat atau pembantu di rumah yang mungkin bisa beres-beres di rumah, untuk yang bisa masakan orang tua kita di rumah. Kasihan kita punya duit tapi ngeliat orang tua kita tuh udah tua, masih sepuh. Kadang saya sering lihat orang tua udah tua masih ada di jalan, tua banget, udah mungkin sekitar usianya sudah 75. Yang dalam pikiran saya berpikir, kemana anak dan cucunya? Apakah tidak ada keluarga lagi? Dengan usia seperti ini masih mencari uang di jalan. Tapi ya kita juga nggak tahu memang seperti apa kehidupannya. Tapi kita belajar dari suatu hal yang seperti itu. Punya sedikit rezeki yang mungkin untuk melepas kerinduan kita mungkin jauh dari rumah, belikanlah handphone yang bagusan untuk orang tua kita. Informasikanlah, ini caranya seperti ini, gunainnya. Yang penting bisa buat telepon atau video call, cara ngecasnya seperti ini. Gak usah pikirin tiap bulan, beliinlah pulsa ataupun kuotanya. Jangan biarkan orang tua itu rindu dengan kita, anak dan cucunya. Kadang orang tua mau telepon atau mau video call anak ataupun cucunya, suka nggak enak, takut ganggu, takut lagi sibuk, takut lagi kerja, takut lagi ada urusan di rumah. Sebenarnya orang tua itu rindu dengan anak dan cucunya, tuh rindu banget. Makanya yang masih ada orang tua, berikanlah yang terbaik, berikanlah kasih sayang kalian. Berapapun hartamu, berapapun kasih sayangmu, tidak akan bisa ibaratnya menggantikan kasih sayang yang penuh dengan ketulusan yang mereka telah berikan kepada kita. Senangilah, bahagiakanlah masa-masa tuanya, karena hal-hal tersebutlah yang bisa membuat menikmati hidupnya di mungkin dengan usia yang sudah tua, pengen rasanya dekat dengan anak, dengan cucu. Sedangkan mungkin kita ada kerjaan atau mungkin kita tinggal jauh di luar kota, belikanlah handphone yang bagus biar bisa video callnya jernih, biar bisa video call kalau bisa memang tiap hari, dengan ibaratnya komunikasi dengan orang tua, tanyalah kabarnya gimana, apa yang diperluin, video call lah dengan cucunya. Karena itu apa ya, kebahagiaan yang memang tidak perlu harus dengan uang, tapi dengan sebuah perhatian itu sudah lebih dari cukup di perasaannya. Nah, di sini untuk teman-teman semua, yang sudah saya tadi ceritakan, sudah kita bahas, jangan pelit dengan orang tua, karena
di saat orang tua tidak ada, rasa menyesal itu, rasa kehampaan itu, rasa kerinduan itu benar-benar gimana ya, susah untuk kita jelasin tuh, susah untuk menutupnya, susah untuk mengisinya. Tapi insya Allah dengan kita yang penuh rasa perhatian, rasa ketulusan kita, rasa kita memberikan kasih sayang kepada orang tua, insya Allah surga adalah tempat untuk kita dan tempat untuk kedua orang tua kita. Mendoakan juga itu adalah salah satu yang memang yang harus yang kita lakukan kepada orang tua. Siapa lagi yang bukan mendoakan orang tua kita? Tetangga belum tentu, orang lain belum tentu, anak, cucu, dan saudara-saudaranya lah yang memang mempunyai ketulusan mendoakan orang tua kita. Yang untuk teman-teman semua, di pembahasan saat ini hanya itu saja. Terima kasih sudah menonton video kisah-kisah. Tunggu untuk video-video berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.